Halo, salam jumpa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tony Simanjuntak, CGP Angkatan yang ke-11 dari Kota Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, temanya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan koneksinya itu dengan modul-modul sebelumnya. Sebelumnya juga saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Eka Kurniawati dan Bapak pengajar praktik Bapak Nanang Tirasmusari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Perintah penugasan, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Implementasinya, di dalam kelas, guru memanfaatkan teknologi seperti tablet dan proyektor untuk pembelajaran interaktif, meningkatkan keterampilan digital murid melalui proyek berbasis aplikasi pendidikan. Perpustakaan dikelola sebagai pusat sumber belajar dengan memperbaharui koleksi dan menyediakan ruang untuk kegiatan literasi seperti klub membaca dan diskusi. Dalam sekolah, dalam masyarakat, sekolah bekerjasama dengan komunitas lokal untuk program edukasi praktis seperti kegiatan lapangan di kebun atau pelatihan dari profesional lokal, memperkuat koneksi antara sekolah dan masyarakat. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan menyediakan fasilitas yang mendukung proses belajar seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga yang relevan, dan akses teknologi yang memadai. Contohnya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan perpustakaan. Murid dapat lebih mudah mengakses informasi dari belajar dan belajar secara mandiri yang akan meningkatkan hasil belajar mereka. Koneksi dengan modul-modul lain, koneksi modul 3.2 ini dengan modul 1, yang modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang merdeka dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi murid. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Koneksi dengan 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Yang keempat, 1.4 dengan koneksinya yang modul 1.3.2, budaya positif. Pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif di sekolah, di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Koneksi dengan modul-modul lain itu koneksi 3.2 dengan modul 2, modul 2.1, 2.2, dan 2.3.
2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran yang bijaksana dalam mengelola sumber daya juga mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan emosional murid. 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Koneksi dengan modul lain juga, koneksi modul 3.2 dengan modul yang baru saja terlewati, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Modul 3.1, pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya tersebut. Refleksinya, before-nya atau sebelumnya, sebelum mengikuti modul 3.2 ini, saya cenderung melihat sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas dan terpisah dari proses pembelajaran. Sesudah atau setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah. Saya kini menyadari bahwa semua sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Dan perubahan untuk pemahaman ini membuat saya lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran serta lebih bersemangat dalam mengelola perubahan yang positif di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam modul koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Sekian dan terima kasih.